Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai offshore Piper Alpha untuk mata kuliah teknologi minyak, bumi, dan gas. Untuk selanjutnya, kelompok 2 terdiri dari saya sendiri, Sheryl Arisha dengan NPM 039, Vita Putri Ningtyas dengan NPM akhir 040, Abdullah Genenda dengan NPM akhir 041, Desi Karnisa dengan NPM akhir 048, dan terakhir Putri Noviasari dengan NPM akhir 057. Untuk pemaparan selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya. Baik, di sini ada what, where, sama when, yang dimana Piper Alpha merupakan anjungan yang terletak di North Sea atau Laut Utara, 190 km dari timur laut Skotlandia. Ditemukan tahun 1973 dan mulai memproduksi minyak tahun 1976. Anjungan ini adalah salah satu yang paling besar di Inggris dengan produksi lebih dari 300.000 barel per hari. Piper Alpha memproduksi gas tahun 1980. Pada 6 Juli 1988, terjadi kecelakaan akibat kebocoran gas pada salah satu pipa kondensat. Kecelakaan tersebut menghancurkan keseluruhan fasilitas anjungan dengan estimasi kerugian mencapai US$ 1,4 miliar. Dari 226 pekerja, hanya 21 yang berhasil selamat, 167 lainnya menjadi korban jiwa dalam ledakan tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah why. Jadi, bencana ini terjadi akibat serangkaian faktor yang saling berhubungan, mulai dari kegagalan prosedural hingga desain teknis yang kurang memadai. Pada hari kejadian, salah satu pompa kondensat gas sedang menjalani perawatan, dan katup pengamannya telah dicopot. Ketika pompa utama mengalami kegagalan, operator yang tidak menyadari bahwa pompa cadangan belum sepenuhnya dirakit kemudian menyalakannya, sehingga mengakibatkan kebocoran gas dalam volume besar yang dengan cepat memenuhi platform, yang akhirnya menyebabkan ledakan besar. Ledakan awal menghancurkan sebagian besar struktur, sementara kebakaran yang tidak terkendali semakin memperburuk keadaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada WHO. Itu platform Piper Alpha dimiliki dan dioperasikan oleh Occidental Petroleum, sebuah perusahaan minyak asal Amerika Serikat yang mengelola eksplorasi minyak dan gas di Laut Utara. Occidental bertanggung jawab atas desain, pengoperasian, dan pemeliharaan platform ini. Saat kejadian, terdapat 226 pekerja di atas Piper Alpha yang terdiri dari berbagai level pekerja mulai dari insinyur, teknisi pemeliharaan, operator, supervisor, hingga tenaga kerja kontraktor. Dari jumlah tersebut, 167 orang tewas, termasuk 2 orang dari tim penyelamat. Bencana ini menunjukkan bahwa tidak hanya platform, tidak hanya operator platform dan kerja yang terdampak, tapi juga pihak regulator, pemerintah, dan industri secara keseluruhan, yang akhirnya harus meninjau kembali standar keselamatan demi mencegah insiden serupa di masa depan. Next. Selanjutnya lagi ada how. Ledakan pertama di Piper Alpha merusak modul C yang merupakan area produksi tempat kondensat minyak bumi bertekanan tinggi. Ledakan ini menyebabkan puing-puing pertebangan dan menghancurkan dinding pemisahan antara modul C dan modul B. Akibatnya, kebocoran kondensat semakin parah dan gas mudah terbakar. Terus terakumulasi. Saat pipa mencapai pipa gas, tekanan tinggi, tekanan di dalam pipa meningkat drastis, menyebabkan ledakan kedua yang jauh lebih besar. Ledakan ini merusak struktur utama platform dan menyebabkan kebakaran yang tidak terkendali. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya terdapat prinsip dasar. Jadi prinsip dasar dari kejadian ini adalah prinsip dasar keselamatan kerja yang harus diterapkan agar insiden serupa tidak terulang, meliputi manajemen risiko yang efektif, di mana setiap fasilitas produksi harus memiliki sistem untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengolah potensi bahaya sebelum berkembang menjadi ancaman yang nyata.
Selain itu, komunikasi dan pemeliharaan yang jelas menjadi faktor krusial dalam mencegah kecelakaan. Informasi mengenai status peralatan yang sedang dalam perawatan harus terdokumentasi dengan baik dan disampaikan secara efektif antar shift kerja. Dengan penerapan sistem izin kerja atau permit to work yang lebih ketat dan memastikan bahwa peralatan yang dalam perbaikan tidak dioperasikan tanpa persetujuan resmi. Baik, selanjutnya ada metode dalam metode ini yaitu melakukan PSM atau proses safety management, salah satunya yaitu penerapan izin kerja atau PTW yang disebut juga dengan permit to work, yaitu adanya temuan yang dinilai bahwa kepatuhan terhadap izin kerja sistem telah menjadi terlalu santai tanpa konfirmasi lisan berlangsung di handover pergeseran. Tim investigasi menemukan defisiensi pada operasi Piper Alpha ini, di antaranya tag atau lockout prosedur tidak diikuti dengan baik seperti adanya kegagalan mesin pompa yang tidak disertifikasi atau dilakukan pengecekan mesin secara berkala, adanya kegagalan komunikasi pekerja yang merupakan bagian dalam K3, misalnya dalam penerapan ERP pada seluruh pegawai. Metodenya yaitu dengan penyelidikan menunjukkan bahwa pelatihan tanggap darurat yang diberikan kepada platform bar 120 personil sepintas dan tidak seragam disediakan. Pekerja diminta untuk menjadi dilatih jika mereka tidak berada di Pipra Alpha dalam 6 bulan terakhir. Kemudian adanya penilaian berupa pengurangan risiko bahaya pada keadaan darurat mengenai ketersediaan seperti biasa direkomendasikan bahwa sistem mitigasi ditingkatkan untuk mencegah masuknya asap untuk modul akomodasi, pressurizing dan memberikan kunci udara untuk mencegah asap atau uap beracun memasuki batasan pasokan hidrokarbon Lord coolant. Dan di sini ada alat dan cara kerja. Yang pertama, alatnya yaitu pipa kondensat. Cara kerjanya, pipa kondensat bekerja dan memiliki peran penting dalam mengalirkan cairan hasil kondensasi uap dari peralatan seperti boiler, heat exchanger, atau steam trap menuju sistem pemulihan atau pembuangan. Yang kedua itu ada pompa kondensat. Memompa kondensat dari tangki ke tempat lain setelah mencapai level tertentu. Kemudian yang ketiga ada katup pengaman tekanan atau PSP. Dengan cara kerjanya yaitu membuka katup secara otomatis ketika tekanan dalam sistem melebihi batas yang telah ditetapkan. Fluida yang berada dalam sistem akan dialirkan melalui katup dan dilepaskan ke atmosfer atau sistem pembuangan. PSP menutup ketika tekanan turun ke tingkat yang aman. Yang keempat itu ada alat sensor pemadam kebakaran. Sensor asap bekerja dengan mendeteksi partikel asap di udara. Sensor asap dapat menggunakan teknologi optik atau ionisasi. Sensor asap dapat mendeteksi asap lebih awal sehingga kebakaran dapat diatasi sebelum membesar. Yang kelima itu ada katup isolasi pada pipa gas dan minyak. Cara kerjanya yaitu katup isolasi akan menutup aliran fluida secara penuh setelah mendeteksi ledakan. Penutupan penuh ini akan menghentikan penyebaran ledakan di luar katup-katup. Isolasi juga dapat digunakan untuk mengisolasi berbagai bagian jaringan pipa selama perawatan. Selanjutnya akan berjalan urutan saya. Selanjutnya terdapat flowchart dari kejadian Piper Alpha ini sendiri, diawali dengan kesalahan dalam perawatannya, kemudian terjadi ledakan pertama dan penyebaran api. Tentu saja sistem keselamatan juga gagal mendeteksi dan menyebabkan ledakan membesar dan struktur dari industri tersebut hancur. Kemudian yang terakhir itu kerugian dan menyebabkan korban jiwa melayang. Next, untuk solusi dan tindakan pencegahan untuk menghindari tragedi seperti Piper Alpha mencakup manajemen risiko yang lebih ketat, peningkatan komunikasi operasional, perbaikan desain keselamatan, serta inspeksi dan pemeliharaan rutin terhadap peralatan kritis. Penerapan HAZOP atau Hazard and Operability Study juga menjadi langkah yang penting untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi bahaya sebelum terjadi kegagalan, serta melakukan risk assessment
rutin guna mengantisipasi kemungkinan kegagalan yang dapat terjadi. Operasional juga harus diperkuat dengan menerapkan permit to work atau PTW yang lebih ketat, serta pergantian shift yang perlu diperhatikan terstruktur dengan dokumentasi. Kemudian juga struktur platform harus dilapisi dengan sistem fireproofing, tetap bertahan lebih lama dalam kondisi kebakaran. Dan sistem ventilasi atau HVAC juga harus diperkuat untuk mencegah penyebaran asap beracun ke area akomodasi pekerja. Inspeksi dan pemeliharaan peralatan juga harus dilakukan lebih ketat dengan pemeriksaan rutin terhadap pompa kondensat, katup pengaman tekanan atau PSP, serta sistem pemadam kebakaran. Next. Kesimpulannya yaitu tragedi Piper Alpha terjadi akibat kombinasi kesalahan prosedural, kegagalan komunikasi, desain keselamatan yang kurang memadai, serta ketidaksiapan dalam menangani keadaan darurat. Dengan menerapkan manajemen risiko yang lebih ketat, peningkatan komunikasi, perbaikan desain keselamatan, serta pemeliharaan dan inspeksi yang rutin, risiko insiden serupa dapat diminimalisir di masa depan. Keselamatan harus menjadi prioritas utama dalam industri migas untuk melindungi nyawa dan aset, serta mencegah dampak yang lebih luas terhadap lingkungan dan industri secara keseluruhan. Sekian dari kelompok 2, mohon maaf apabila banyak kekurangan dari penyampaian kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.